wujudkan generasi Qur'ani, menyongsong masa depan cerah, berbudi dan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran Bahasa Indonesia bersama saya dengan Bu Ayu. Pertama-tama mari kita berdoa bersama ya. Berdoa dimulai. Amin. Alhamdulillah, semoga hari ini kita lancar ya. Bagaimana kabar teman-teman di rumah? Semoga baik-baik semua ya. Ibu harap semua selalu menjaga kesehatan di rumah, karena kita tidak tahu di luar akan terjadi apa, dan kalau perlu teman-teman tetap di rumah ya. Sebelum belajar, mari kita lihat Islamic value atau ayat Al-Quran yang kita kaitkan dengan pelajaran kita. Ngomong-ngomong, ibu punya yel-yel nih sebelum kita. Ketika ibu bilang bahasa, kalian jawab dengan cintai bahasa Indonesia, gemari bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Oke, bisa mulai. Bahasa, cintai bahasa Indonesia, gemari bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita langsung ya belajar ke teks deskripsi. Nah, di selanjutnya Ibu akan memberi teks deskripsi. Silahkan kalian simak dan baca baik-baik ya. Nah, teman-teman sudah baca ya teks deskripsi yang sudah Ibu perlihatkan tadi. Menurut teman-teman, isi teksnya itu apa sih? Bisa kalian komentari ya di Google Classroom. Mari kita diskusi bersama-sama. Apa sih isi dari kedua teks tersebut? Selanjutnya kita masuk ke materi teks deskripsi. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, apa itu teks deskripsi? Nah, ini dia nih teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks atau sebuah tulisan yang berusaha memberikan informasi atau gambaran sebuah objek dengan sejelas-jelasnya. Kepada siapa? Tentu saja kepada pembacanya. Sehingga pembaca itu seolah-olah bisa ikut melihat, mendengar, atau merasakan seperti yang dialami oleh penulis. Tentu saja siapa yang menulis teks tersebut, yaitu penulisnya. Penulisnya tentu saja sudah mengalami atau sudah berpengalaman tentang hal yang akan dideskripsikan. Nah, caranya itu harus dengan detail. Itu ya. Oke, jadi ada 3 objek yang bisa dideskripsi. Sebenarnya apa saja bisa dideskripsi, tapi ada 3 poin penting. Jadi yang pertama ada barang atau benda. Jadi barang atau benda itu luas ya nak. Barang itu bisa merupakan barang benda yang ada di sekitar kalian. Nah, benda ini maksudnya juga bisa kata benda. Nama orang, nama profesi, nama pekerjaan itu juga disebut dengan kata benda. Jadi kamu bisa loh mendeskripsikan guru. Itu kan nama pekerjaan atau sebuah profesi. Jadi kamu bisa deskripsikan guru, pilot, dokter, tentu saja bisa. Kalau benda, meja, pulpen, botol minum contohnya. Jadi seperti itu ya nak. Selanjutnya ada yang kedua, yaitu tempat. Contohnya di sini ya ada Candi Borobudur
rumah kamu, mendeskripsikan rumah teman, mendeskripsikan sekolah, dan sebagainya. Pokoknya apa saja yang bisa disebut dengan tempat. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada suasana atau pentas. Jadi kamu juga bisa loh mendeskripsikan suasana. Misalnya kamu sedang di rumah sendirian, kamu bisa mendeskripsikan bagaimana perasaan kamu, itu seperti apa sunyinya kesendirian di rumah. Atau ketika kamu sedang menonton pentas seni, ada yang sedang menari dengan indah, menari dengan cantik, menari dengan bagus, kamu juga bisa mendeskripsikan hal tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke isi teks deskripsi. Isinya adalah informasi berbentuk beberapa kalimat deskripsi, yaitu kalimat yang berisi gambaran tentang sebuah benda atau tempat dan suasana yang dideskripsikan gitu ya. Jadi isinya itu adalah sebuah informasi yang untuk diketahui teman-teman pembaca. Lanjut ke tujuan teks deskripsi. Yang pertama, dapat memberikan penjelasan kepada tiap-tiap pembaca mengenai atau tentang sesuatu objek dengan secara utuh. Yang kedua, memaparkan informasi yang jelas mengenai suatu benda atau objek sesuai dengan data serta fakta yang diperoleh oleh si penulis teks. Jadi kalau misalnya kamu punya informasi tentang sekolah kamu harus berikan faktanya. Misalnya gedung sekolah Mulya Al-Adab itu warnanya biru dan abu-abu. Itu ya teman-teman, jadi kamu harus beri data faktanya. Jangan sampai kamu tidak beri data yang sebenar-benarnya. Yang ketiga, akan memperoleh kesan atau citraan sesuai dengan pengamatan, perasaan, serta juga pengalaman penulis, sehingga akan terkesan seolah-olah tuh pembaca bisa lihat juga loh, bisa dengar juga, dan tentu saja bisa merasakan sendiri tema atau topik yang ada di teks tersebut. Gitu ya teman-teman, itulah tujuan teks deskripsi. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri teks deskripsi. Apa saja sih ciri-cirinya? Yang pertama, paragraf deskripsi tersebut mengilustrasikan atau menggambarkan sesuatu. Jadi isinya harus menggambarkan sesuatu. Dengan apa? Dengan tulisan. Yang kedua, objek yang digambarkan dijelaskan secara sangat jelas dan rinci serta melibatkan kesan indera. Indera apa yo? Ada penglihatan, mata, tangan, perabaan, kemudian pendengaran dan penciuman. Kemudian yang terakhir adalah indera kecap atau rasa gitu. Jadi kalau kamu mau mendeskripsikan makanan bisa pakai indera penglihatan. Kemudian yang terakhir, teks deskripsi tersebut menjelaskan ciri-ciri fisik dari sebuah objek seperti ukuran, warna, bentuk, atau ciri-ciri psikis atau keadaan pada suatu objek dengan rinci ya teman-teman. Jadi jangan hanya sekilas saja yang dikupas, tapi harus lebih dalam. Misalnya ibu punya sebuah buku nih. Untuk ukuran ini termasuk buku kecil. Untuk warnanya adalah warna coklat dengan ada gambar berwarna hitam. Di sini ada gambar pianonya, ada gambar rumah, ada tulisan springtime gitu teman-teman. Nah ini bukunya dalamnya bergaris, jadi bukan buku polos. Kertasnya berwarna krem. Jadi kalian harus deskripsikan secara jelas dan terperinci. Kamu bisa kulik lagi nih tentang buku ini kalau kamu ingin mendeskripsikan sebuah buku. Itu teman-teman. Nah, sampai sini dulu materi kita tentang teks deskripsi. Silahkan kalian rangkum di buku tulis kalian tulis dengan rapi agar kalian mudah untuk dibaca kembali dan dipahami kembali. Selanjutnya ibu akan memberikan sebuah foto. Silahkan kalian simak baik-baik fotonya atau kalian lihat baik-baik fotonya. Di situ ada apa saja, kemudian keadaannya seperti apa. Silahkan kalian pahami betul gambarnya seperti apa.
Nah, sudah dipahami, sudah disimak baik-baik gambarnya, sudah dilihat baik-baik gambarnya. Silahkan kamu deskripsikan tentang gambar tersebut. Ibu tunggu hasilnya di Google Classroom. Jadi jangan lupa untuk selalu cek Google Classroom ketika menonton video ini, karena kita akan gunakan Google Classroom sebagai informasi dan diskusi belajar kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah di penghujung jam pelajaran. Kita sudah belajar bersama-sama. Insya Allah teman-teman mampu mengetahui apa itu teks deskripsi, apa isinya, tujuannya, ciri-cirinya, dan apa objek yang dideskripsikan. Semoga teman-teman bisa mudah memahami pelajaran dengan video ini ya. Jangan lupa komentar di bawah nama, kelas, dan jam berapa kamu menonton video ini. Nah, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.